Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Nurhadianti akan memaparkan materi mengenai fungsi sistem pencernaan pada manusia. Secara umum, sistem pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua proses, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekanik merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau yang lebih halus lagi. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi yang ada di dalam rongga mulut. Sedangkan pencernaan secara kimiawi itu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi dengan bantuan enzim. Biasanya terjadi pada mulut, lambung, dan usus. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang telah kita makan. Nah, adapun sistem pencernaan makanan pada manusia itu didukung oleh alat pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan makanan. Nah, alat-alat pencernaan makanan itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, poros usus, dan dubur atau anus. Nah, proses pencernaan makanan dimulai dari rongga mulut. Nah, rongga mulut ini merupakan awal saluran pencernaan makanan. Pada rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi itu berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik dengan cara mengunyah dan menelan. Sedangkan kelenjar itu berperan dalam pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Tanpa adanya gigi, manusia tidak dapat memakan makanan yang akan dimakannya. Gigi berfungsi sebagai alat untuk memotong atau mengunyah makanan menjadi bentuk yang lebih halus lagi. Nah, dalam pekerjaannya, gigi dibantu oleh lidah dan air ludah. Lidah berfungsi untuk memegang dan mereposisi makanan selama dikunyah, kemudian mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus. Kemudian inisiasi menelan dan berbicara mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan hingga memicu refleks menelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Saraf lidah juga sangat sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Kemudian ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah oleh mulut menuju ke lambung. Nah, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Nah, pada kerongkongan ini makanan berada dalam kerongkongan kurang lebih sekitar 6 detik. Pada kerongkongan terjadi kontraksi otot dinding faring dan adanya makanan di bagian atas esofagus yang berkontraksi secara bergelombang pada dinding esofagus atau disebut juga sebagai gerakan peristaltis. Selanjutnya adalah lambung. Nah, lambung ini merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung itu berfungsi untuk menambahkan cairan asam pada makanan yang masuk dan mengubahnya menjadi massa yang kental, kemudian melanjutkan proses pencernaan makanan yang telah dimulai dari rongga mulut, kemudian menghasilkan enzim proteolitik pepsin dan membentuk lipase yang menguraikan lemak dengan bantuan lipase lingual. Nah, lambung ini terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, dan badan lambung dan pilorus. Nah, kardiak adalah lanjutan dari muara lambung yang berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Nah, pilorus berfungsi langsung dengan usus 12 jari atau duodenum. Di bagian ujung kardiak terdapat klep atau sphincter yang disebut sphincter esofageal. Sedangkan di ujung pilorus terdapat sphincter pilorus
Nah, sphincter esofageal ini berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk atau pada saat muntah. Kemudian usus halus. Nah, usus halus ini merupakan tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan makanan. Nah, setelah isi lumen meninggalkan usus halus, tidak terjadi lagi pencernaan makanan walaupun usus besar dapat menyerap sejumlah kecil air dan garam. Panjang usus halus kurang lebih sekitar 6,3 meter dengan diameter 2,5 cm. Nah, di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa. Kemudian ada jejunum atau disebut juga usus kosong, dan ilem atau usus penyerapan. Nah, dalam menjalankan fungsinya, usus halus ini dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Nah, setiap organ tersebut akan mengeluarkan enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Cairan empedu tersebut memiliki fungsi memecah lemak agar mudah dicerna. Nah, empedu tidak mengandung enzim, namun berperan dalam memecah lemak. Selain itu, hati merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Pada saat proses pencernaan berlangsung, kantung empedu akan melepaskan cairan empedu menuju duodenum melalui saluran empedu. Nah, selain itu, pankreas membantu usus halus dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan menghasilkan pancreatic juice. Nah, pancreatic juice merupakan sekresi pankreas yang bercampur dengan air. Pancreatic juice ini akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreatik. Pancreatic juice ini akan menetralkan kandungan asam pada makanan sebelum masuk ke usus halus. Nah, akibat aktivitas enzim pankreas, maka akan terjadi lemak itu akan direduksi menjadi monogliserida dan asam lemak. Kemudian protein diubah menjadi peptida kecil dan asam amino, dan karbohidrat akan diubah menjadi disakarida dan monosakarida. Selanjutnya yaitu penyerapan karbohidrat. Karbohidrat harus dipecah menjadi senyawa yang sederhana sehingga dapat melewati dinding usus kemudian masuk ke sirkulasi darah. Nah, monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang secara normal bisa melewati dinding usus. Oleh karena itu, disakarida akan diubah menjadi monosakarida yang dapat diserap oleh usus, seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, di dalam lambung tidak ada pemecahan karbohidrat. Kemudian dari lambung makanan akan masuk ke usus. Nah, media yang sedikit basah itu sangat penting untuk bekerjanya starch splitting enzim yang disekresikan oleh kelenjar dinding usus. Pankreatik amilase memecah karbohidrat menjadi disakarida. Kemudian hasil akhirnya dari pemecahan sukrosa ini menjadi fruktosa dan glukosa yang dilakukan oleh enzim intestinal sukrase. Kemudian maltosa diubah menjadi glukosa, dan glukosa dilakukan oleh enzim intestinal maltase. Kemudian laktosa diubah menjadi galaktosa, dan glukosa yang dilakukan oleh enzim laktase. Selanjutnya itu ada
penyerapan protein. Nah, penyerapan protein itu bukan hanya protein yang terdapat dari makanan, tetapi protein endogen sekitar 20 sampai 40 gram yang masuk ke dalam lumen usus. Nah, protein ini diubah menjadi asam amino dan fragmen peptida yang kecil. Nah, kemudian asam amino diserap menembus sel usus halus melalui transport aktif. Nah, kemudian peptida kecil masuk melalui pembawa lain dan diuraikan menjadi asam amino oleh aminopeptidase di base border atau oleh peptidase intrasel. Nah, proses penyerapan produk akhir karbohidrat dan protein melibatkan sistem transportasi khusus yang diperantarai oleh pembawa dan memerlukan pengeluaran energi serta transportasi Na+. Penyerapan lemak. Karena lemak ini mengalami transportasi untuk diserap karena ada lemak yang tidak dapat larut dalam air. Nah, garam empedu membantu melarutkan lemak di sepanjang usus halus. Kemudian garam empedu diserap ilem terminal oleh transportasi aktif. Kemudian setelah berada di sel epitel, monogliserida dan asam lemak bebas disintesis menjadi trigliserida, kemudian bergabung menjadi butir-butir dan dibungkus oleh lapisan lipoprotein, kemudian dan akhirnya larut dalam air dan dapat diserap. Penyerapan lemak merupakan proses pasif karena lemak menjadi larut dalam air dan dapat menembus membran. Yang selanjutnya itu ada usus besar. Nah, pada usus besar ini tidak memiliki pili dan lipatan-lipatan sirkular yang diameter lebih lebar, panjang lebih pendek, dengan renggang lebih besar dibandingkan usus halus, terdiri dari sekum, kolon, appendix, dan rektum. Nah, fungsi dari usus besar itu yaitu mengabsorpsi sekitar 80-90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa dan mengubah kimus dari cairan menjadi massa emi padat. Kemudian selanjutnya memproduksi mucus tidak mengandung enzim dan tidak mengandung enzim pencernaan. Selain itu, sejumlah bakteri dalam kolon mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien. Bakteri juga memproduksi vitamin seperti vitamin K, riboflavin, dan tiamin, dan berbagai gas. Nah, usus besar ini mensekresi zat sisa dalam bentuk feses, yaitu sekitar 75% sampai 80% feses. Sepertiga materi padatannya adalah bakteri dan sisanya yang 2% sampai 3% adalah nitrogen, zat sisa organik dan anorganik dari sekresi pencernaan serta mukus dan lemak. Feses juga mengandung sejumlah materi kasar atau serat dan selulosa yang tidak dicerna. Warna coklat berasal dari pigmen empedu dari kerja bakteri. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan makanan. Nah, kelenjar pencernaan makanan ini terdiri dari, yang pertama itu ada kelenjar ludah atau glandula saliva, kemudian ada kelenjar lambung, selanjutnya ada hati, pankreas, kelenjar liver, dan kelenjar Lieberkühn. Kelenjar ludah. Nah, ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut, yaitu kelenjar ludah bawah telinga atau glandula parotis. Kemudian yang kedua itu ada kelenjar ludah bawah lidah atau glandula sublinguali. Dan terakhir itu ada kelenjar ludah bawah rahang atau glandula submaxillaris. Nah, kelenjar ludah ini akan menghasilkan ludah atau air liur, atau disebut juga saliva.
Nah, ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, kemudian memudahkan penelanan dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa. Nah, di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat menjadi gula. Kelenjar ludah menghasilkan ludah dan atau air liur atau disebut juga saliva. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelan dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa. Di dalam ludah terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana jenis maltosa. Nah, enzim petialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 hingga 7 pada suhu 30 derajat Celcius. Kandungan yang terdapat dalam ludah adalah sekitar 98% terdiri atas air, 2% meliputi ion-ion anorganik, misalnya ion Ca. Kemudian zat putih telur yang berbentuk lendir, dan terakhir itu enzim petialin yang terdiri atas enzim amilase dan enzim maltase. Yang selanjutnya adalah hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Nah, empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Nah, secara umum fungsi hati adalah sebagai untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, kemudian memproduksi albumin dan detoksifikasi. Selain itu, fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah, kemudian menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini merupakan suatu organ yang terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asianid dan pulau pankreas. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Pankreas juga melepas sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. 3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah yang pertama itu hormon insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, kemudian glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah, dan somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya. Yang terakhir itu adalah kelenjar Lieberkühn. Kelenjar Lieberkühn terletak di dalam dinding usus halus yang menghasilkan getah usus halus yang nantinya akan dicurahkan masuk ke dalam liang usus halus. Nah, susunan atau komposisi getah usus halus adalah yang pertama itu terdiri dari enzim N-nitrokonase, kemudian enzim karbohidrase, enzim protase, dan enzim lipase. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.